serta musabaqah kulimas dalam rangka memperingati Harlah Majelis Ta'lim Darus Syafaah yang ke-11, yang pada malam hari ini saya akan menyampaikan kulimas yang bertemakan menjaga hati dari penyakit hati. Apa sih penyakit hati itu, jamaah? Penyakit hati adalah penyakit yang ada dalam hati dan perasaan manusia. Penyakit yang ada dalam perasaan seseorang yang bisa mempengaruhi perilaku dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu bertambah kekafiran mereka, di samping kekafiran yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Dalam firman Allah tersebut disebutkan bahwa penyakit hati dalam diri seseorang bisa membawa kekafiran dan mati dalam keadaan kafir. Jamaah, na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa menjaga hati kita dari berbagai kotoran yang dapat merusak keimanan dan ketakwaan kita. Adanya penyakit hati, iri, dengki, hasad, sombong, kemudian ada yang namanya suudzon. Suudzon itu prasangka buruk nih, jamaah. Dan yang terakhir, kadang tuh kita kalau sakit hati susah untuk memaafkan. Di dalam ayat Al-Quran Allah menjelaskan tentang penyakit hati yang pertama. Apa itu penyakit hati yang pertama, jamaah? Yaitu iri, dengki, hasad, atau SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Jadi sakit hati melihat orang lain bahagia gitu. Ada sebuah ungkapan, lil kulli ni'matin, di atas setiap nikmat pasti ada iri di dalamnya. Jadi iri dan dengki merupakan sifat yang harus dijauhi oleh umat muslim khususnya. Di sini mungkin ibu-ibu ada yang pernah terbesit iri terhadap teman. Misal, ada teman yang punya baju baru, tas baru, teman punya ini, punya itu. Terus kita tuh merasa pengen seperti itu, dan kayaknya hati tuh sakit kayaknya gitu. Jangan sampai punya perasaan seperti itu nih, jamaah. Kemudian, bagaimana cara menjaga hati dari rasa iri dan dengki? Yaitu kita harus senantiasa beristighfar dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar terhindar dari perbuatan tercela tersebut. Kemudian selalu bersyukur dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Kita terkadang punya duit, punya segalanya, tapi masih merasa gelisah. Apa ya yang kurang dalam hidup saya? Ternyata yang kurang adalah kurang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu. Banyak orang yang mempunyai segalanya, tapi masih merasa iri dengan kehidupan orang lain. Kenapa? Karena kurang mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang bersyukur atas apa yang Allah telah berikan kepada kita. Ada sebuah ungkapan, ketika engkau melihat dunia, lihatlah orang yang di bawahmu. Tapi ketika engkau memandang akhirat, maka lihatlah pandang orang yang di atas. Orang yang lebih soleh darimu. Artinya apa, jamaah? Ketika kita melihat dunia, harta dunia, kemewahan dunia, maka lihatlah orang yang lebih di bawahmu. Misal kita cuma dapat hafal nih 1.000, maka jangan lihat yang dapat hafal 5.000. Kita lihat yang dapat hafal
500. Kalau kita dapat 500, jangan lihat yang dapat 5.000, tapi kita lihat yang dapat 100. Kalau kita dapat 100, jangan lihat yang dapat lebih tinggi, tapi kita lihat yang tidak dapat sama sekali. Selalu melihat dunia yang di bawah kita. Tapi ketika melihat akhirat, lihatlah orang yang di atas daripada kita. Iri terhadap orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, dan iri terhadap orang yang punya duit, yang rajin bersedekah adalah iri yang dibenarkan. Maka dari itu, ketika melihat akhirat, lihatlah orang yang lebih tinggi darimu. Dia kok rajin sholatnya ya, rajin tahajudnya ya, rajin sedekahnya ya. Saya pengen deh seperti itu. Saya harus bisa lebih dari itu. Harus melihat yang lebih daripada itu. Kemudian penyakit hati yang kedua adalah sombong. Apa itu sombong? Sombong adalah membanggakan diri dan menganggap remeh orang lain. Merasa dirinya hebat dengan apa yang dimilikinya. Merasa dirinya mampu tanpa bantuan orang lain. Merasa dirinya sudah soleh. Merasa dirinya sudah berilmu. Padahal semua yang dimilikinya itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Semua itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi qalbihi misqala dzarratin hibar." Tidak akan masuk surga yang di hatinya ada takabur, sombong walaupun sebiji zarah. Jadi, jika ada orang yang memuji kehebatanmu, maka sebutlah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang telah menghebatkanmu. Jangan pandang kekuatanmu, tapi pandang Allah yang memberi kekuatan. Jangan bangga diri, karena Allah tidak suka orang yang berbangga diri. Jangan merasa diri sudah lebih baik dari orang lain. Kalau kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, apa bedanya kita dengan iblis yang merasa lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam? Semoga semua jamaah Darus Syafaah terhindar dari sifat sombong, agar kelak kita semua bisa merasakan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit hati yang ketiga yaitu suudzon. Apa sih suudzon? Kadang kita tuh selalu mengedepankan prasangka buruk kepada orang lain. Kita belum kenal, tapi kita sudah berpikiran buruk terlebih dahulu. Kayaknya dia orang gak baik ya. Kelihatannya orang itu sombong ya. Maka dari itu, tak kenal maka ta'aruf. Kalau tak kenal, maka kenalanlah. Kenapa? Karena terkadang sifat manusia selalu berpikir buruk kepada orang yang belum dikenalnya. Akan saling mencintai. Tahadu, saling menghadiahilah, maka kalian akan saling mencintai. Dan tidak ada lagi timbul yang namanya suudzon. Inna ja'akum fisukum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada berita yang datang, jangan langsung percaya, padahal berita hoax. Tapi kita langsung menghujat, nyinyir. Padahal yang harus kita lakukan adalah fatabayyanu, klarifikasi, benar atau tidak berita itu, dan juga bukan hanya benar salahnya jamaah, tapi kita juga memikirkan bagaimana perasaan orang tersebut jika kita menyebarkan berita itu. Dan penyakit hati yang keempat adalah dendam atau susah memaafkan. Ya, kita sebagai manusia punya hati. Kalau disakiti pasti sakit hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak mau memandang wajah orang yang telah membunuh pamannya, karena timbul ada rasa sakit dalam dirinya. Tapi Allah tegur dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatan minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik
fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau berlaku lemah lembut terhadapnya. Artinya apa? Kalau kita mau menilai apakah kita sedang dirahmati Allah atau tidak, maka lihatlah apakah kita sudah lemah lembut terhadap orang lain. Fa'fu anhum, kalau kamu sakit hati, dendam, dia punya salah padamu, maka maafkanlah. Kalau kita mau ukur apakah kita menjadi seseorang yang dirahmati Allah atau tidak, maka lihatlah apakah kita menjadi seseorang yang pemaaf atau tidak. Memang memaafkan itu sulit, karena ganjaran pahala dan berkahnya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adanya penyakit-penyakit hati tadi dikarenakan kita kurang mengingat Allah Subhanahu wa taala, kurang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sungguh orang yang mengingat Allah, mereka akan tenang hatinya. Kemudian dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi tenang. Semoga jamaah Darus Syafa'ah yang hadir pada malam hari ini adalah orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang terhindar dari penyakit iri, dengki, sombong, prasangka buruk, dendam, orang-orang yang bisa menjaga perasaan orang lain, bisa menjaga lisan, bisa menjaga hati dari penyakit hati. Seperti lagunya Agih, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, cahaya ilahi, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih, semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Monggo jamaah, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti, pribadi menawan hati, ciri mukmin sejati. Tapi bila hati keruh, batin selalu gemuruh, serasa diburu musuh, dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, cahaya ilahi, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, terakhir Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Khususnya ini nasihat untuk diri saya pribadi. Mohon bimbingannya, banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf lahir batin. Nggih, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya. Sami-sami, Bu. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.